Selamat malam. Pilkada serentak tahun 2020 menjadi spesial karena munculnya sejumlah nama anak, menantu, hingga kerabat dekat pejabat negara sebagai calon kepala daerah. Salah satu nama yang jadi sorotan adalah putra sulung Presiden Jokowi, Gibran. Ia berpeluang besar menjadi calon tunggal wali kota Solo setelah mendapat sokongan dari semua partai. Benarkah ini tak lepas dari faktor Jokowi? Inilah Rossi, politik dinasti dari Orde Baru hingga Jokowi. Saya bersyukur dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri atas rekomendasi yang diamanahkan kepada saya. Pasangan dari saudara Dr. Andes Haji Muhammad, MSI, dengan saudari Saraswati Joyo Hadikusumo. Kita selama ini memang kan prihatin dengan politik dinasti ya. Dan ternyata seorang Jokowi ini juga memelihara politik dinasti. Sekalian mau nawarin Raffi, mau nggak jadi wakil saya? Politik dinasti dari Orde Baru hingga Jokowi telah tema Rossi malam hari ini. Kemunculan Gibran Rakabumi Raka di panggung Pilkada Solo menjadi sorotan karena ia dituding melanggengkan politik dinasti Jokowi. Karena saat sang ayah masih jadi presiden. Anaknya dan mungkin juga menantunya juga akan maju di Pilkada tahun ini. Untuk menguji benarkah politik dinasti terus berlangsung dari Orde Baru hingga Jokowi, sudah bersama saya dari ujung paling kanan, yaitu Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donald Faris. Selamat malam, Bung. Malam, makasih Mbak Rossi. Wakil Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, dia adalah Mbak Huria. Selamat malam, Mbak Huria. Malam, Mbak Rossi. Dan Ketua Umum Projo atau Pro Jokowi, Budi Ari Setiadi. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Mbak Rossi. Saya mau masuk dulu dengan apa yang pernah dikatakan oleh Presiden Jokowi ketika putranya mulai digadang-gadang menjadi bakal calon wali kota Solo waktu itu. Kata Presiden Jokowi adalah, kalau berpartisipasi dalam pilkada yang menentukan rakyat, bukan Jokowi. Dia bisa menang, bisa tidak menang, bisa dipilih, bisa tidak dipilih. Apa yang salah? Saya ke Bung Donald dulu, apa yang salah? Demokrasi itu esensinya kan menyediakan pilihan. Kalau tidak punya pilihan, namanya tidak berdemokrasi. Kalau di atas meja ini, Mbak Rossi menyediakan satu gelas dan itu adalah air putih, artinya saya tidak diberikan pilihan. Kecuali di atas meja ini ada teh, ada kopi, artinya saya diberikan pilihan. Hubungannya Presiden Jokowi apa? Hubungannya begini, kalau kita bicara soal demokrasi, demokrasi itu menyediakan pilihan kepada masyarakat. Dalam konteks di Solo, pertanyaan sederhananya adalah apakah masyarakat Solo diberikan pilihan? Tadi pertanyaan statement terakhir Pak Jokowi, masyarakatlah yang menentukan dan masyarakatlah yang kemudian memilih. Ketika seluruh partai kemudian dalam tanda petik diborong dan hanya menyisakan satu kursi di mana secara teknis kepemiluan itu tidak memungkinkan adanya dua kandidat, artinya itu terlalu klise menyampaikan bahwa masyarakat Solo diberikan pilihan. Bagi saya, demokrasi tidak memilih satu orang atau kotak kosong. Itu tidak sedang berdemokrasi dan tidak memberikan pilihan. Anda melihat kepada masyarakat. Ini memang melanggengkan politik dinasti? Sangat jelas. Ini adalah bagian dinasti politik. Mbak Rossi, mungkin kita bisa terdekat lah, Pilkada DKI misalkan saja. Ada AHY, kan dari wajahnya kelihatan tadi, anak Pak SBY, adalah bagian dari dinasti. Tapi menjadi tidak kental nuansa dinastinya pada waktu itu, sulit membantah SBY, kemudian AHY adalah anaknya, kan begitu kira-kira. Tapi yang terjadi adalah Pak SBY menunjuk anaknya post power.
setelah dia step down dan turun dari kekuasaan. Paling tidak itu menurut Anda membedakan Itu membedakan. dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat masih berkuasa Dan ini saat anaknya berkuasa, menjadi satu-satunya pilihan. Aktif menjadi presiden di periode kedua. Dan kemudian saya melihat sudah tumpang tindih antara istana mengurusi rakyat di masa pandemi dengan istana mengurusin anaknya untuk pencalonan wali kota Solo. Sampai sejauh itu? Kedatangan Pak Pramono yang dipanggil Pak Purnomo yang datang ke istana atas permintaan Pak Jokowi sendiri, artinya ada tugas ganda mengurusi rakyat katanya dalam masa pandemi dan pada saat yang bersama mengurusi anak dalam konteks politik. Nah ini menurut saya dilematis. Jadi Pak Presiden marah-marah, tolong serius, jangan normal-normal saja. Jadi ketawa menterinya sekarang. Bapak kemarin ngomong serius, ngomong menteri harus bekerja maksimal, jangan santai-santai, jangan seolah-olah ini kondisi normal. Sekarang menteri ngelihat, Pak Presiden ternyata baru mengundang kemarin calon wali kota Solo yang gagal dapat tiket dan mengurus soal politik. Saya akan ke situ, Bung Donald. Saya ke Mbak Huriah dulu. Mbak Huriah, apa yang salah? Kan ini demokrasi, rakyat silakan memilih. Kalau enggak kan bukan dipaksa juga bahwa rakyat harus memilih seorang Gibran. Iya. Betul Mbak Rosi, memang dinasti politik dimungkinkan karena di dalam demokrasi elektoral syaratnya kan hanya popular vote. Jadi siapa yang dipilih paling banyak dialah yang bisa menang gitu ya di dalam pemilu. Nah tapi persoalan dalam dinasti politik kalau kita bicara dalam konteks demokrasi tadi menyambung Bang Donald bilang soal pilihan, ada lagi yang lain. Yaitu prasyarat demokrasi elektoral adalah semestinya dia menciptakan arena kompetisi yang setara di antara peserta pemilu. Nah, ketika kemudian ada dinasti, kita tahu di situ ada kompetisi yang kemudian tidak setara. Gitu ya. Orang yang memiliki akses jauh lebih besar terhadap sumber daya politik, sumber daya ekonomi, bahkan juga sumber daya sosial, tentu saja jauh lebih diuntungkan daripada kandidat yang karena ada latar belakang kekuasaan di belakangnya. Sekali. Saya ke Bung Ari dulu. Anda tetap bisa membela bahwa ini bukan dinasti politik? Begini loh, politik dinasti itu kan pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kan muncul di dalam tradisi politik kerajaan di mana pewarisan kekuasaan politik itu lewat yang namanya genealogi, darah. Nah, sementara demokrasi kita memang mensyaratkan hak bagi seluruh warga negara untuk bisa dicalonkan jadi pemimpin politik apapun di level apapun. Nah, pertanyaannya adalah ini siapa yang mau? Pak Presiden Jokowi atau Gibran? Siapa yang mau? Saya 4 tahun yang lalu sudah pernah berdiskusi dengan Pak Presiden Jokowi. Pak, ini gimana Pak Gibran masuk? Nanti isunya politik dinasti. Terus Pak Presiden bilang ke saya, loh saya nggak pernah minta dia kok, dia yang mau kok. Terus Bapak nggak melarang dia. Saya tahu anak ini keras kepala, kalau kita larang malah nggak mau. Contohnya apa? Pak Jokowi suruh Gibran ngurus bisnis furniturnya, nggak mau, maunya jualan martabak. Jadi kita harus bedakan dulu kasus dasarnya ini. Agak ini beda bukan, sih. Ini itu bukan urusan Pak Jokowi, itu urusan swasta. Kalau ini urusan kebijakan publik, menjadi tokoh publik. Oke, sekarang begini. Banyak orang juga konglomerat disuruh ngurus urusan warisannya, tapi anaknya nggak mau, itu banyak juga. Ya justru itu. Nah ini kan persoalannya begini. Istilahnya saya nggak terlalu setuju dengan dinasti. Kita pakai keluarga politik lah. Jadi sorry. Anda nggak setuju pakai dinasti politik, apalagi itu diterapkan pada Pak Jokowi? Bukan, karena dinasti politik itu kan istilah sinikal terhadap politik keluarga atau keluarga politik. Padahal contoh-contoh keluarga politik juga banyak di seluruh dunia. Nah, persoalannya adalah begini. Kenapa saya pakai dinasti politik, Bung Ari? Karena Projo, bukan. Karena Projo adalah kelompok pro Jokowi yang sebelum orang mendukung Pak Jokowi, Anda sudah termasuk yang mendukung Jokowi. Ya. Salah satu alasan Anda mengatakan mendukung Pak Jokowi adalah bersama rakyat, dia bukan siapa-siapa, bukan darah biru, bla 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 dan seterusnya, termasuk tidak membangun dinasti politik dan ekonomi. Kata itu dari Anda loh membela Jokowi. Iya. Memang Pak, saya ketika waktu awal 1 tahun lalu Gibran mau maju juga saya sudah sampaikan ke Pak Presiden, Pak, kita ini kan juga sudah bicara soal bahwa Bapak ini tidak membangun dinasti politik dan ekonomi.
akhirnya saya dapat penjelasan dari Pak Presiden, Pak Jokowi, bahwa ini bukan maunya dia, bukan mau ibunya, maunya Gibran, maunya anaknya, beda. Begitu loh. Tapi itu jadi double standard, Bu Ari. Bukan. Karena Kalau membangun dinasti ketika politik orang kan gini, lain, Anda Mbak bilang Rosi, itu dinasti politik. Tapi ketika itu tentang seseorang yang kita kagumi, itu bukan dinasti politik, Enggak itu juga. double standard. Ini kan maunya, kita lihat apakah Pak Jokowi yang mau Gibran menjadi wali kota? Enggak. Paling tidak saya lihat Gibran juga itu maunya Mas Gibran, dan menurut hemat kami politik lahiriah kan nggak bisa divonis dong. Masa dia juga nggak, siapa sih yang minta jadi anak presiden, minta jadi siapapun, ini kan politik lahiriah. Nah, dia jadi mencoba, jangan Anda ingin mengatakan bahwa ini dia keinginan rajin. anaknya, jadi jangan dihalangi juga. Sampai hari ini saya nggak melihat Pak Jokowi cawe-cawe. Tadi Bung Donald tanya Pak Purnomo dipanggil ke istana urusan Pak Purnomo itu bicara sama Pak Jokowi di Istana Merdeka itu dalam kerangka dia sebagai ketua panitia pembangunan Masjid Sri Bidadari di Solo. Nggak ada urusan dengan pilkada, gitu loh. Karena dia kebetulan ketua panitia, Pak Jokowi mau memastikan ke Pak Purnomo itu bagaimana progres pembangunan Masjid Sri Bidadari. Nggak ada urusannya dengan intervensi. Nah, wartawan, media menanyakan, Pak gimana? Ya, seperti itu. Tapi nggak ada gini loh. Saya kok yakin. Masa ya seorang presiden ngurusin pembangunan masjid sebuah tempat yang lokal? Itu janji Pak Jokowi. Enggak, itu terlalu simplifikasi untuk mencari justifikasi. Oke saja itu basa-basi pembuka cerita kan sesungguhnya. Tetapi inti dari pertemuan itu, saya kan bisa menduga, ini bukan saya membuat cerita loh, Bang Budi. Tapi justru yang kita baca adalah pernyataan beliau sendiri, kemudian dipanggil ke istana 1 hari sebelum pertemuan itu dilakukan, dan materi pembicaraan itu adalah bicara soal. Kenapa itu dianggap sebagai cawe-cawe? Kenapa itu tidak dianggap sebagai a good gesture atau sebuah bahasa yang baik terhadap salah satu kandidat yang tadi yang diusung sebagai ya relasi manusia dan manusia begitu? Kenapa itu tidak dianggap sebagai bahasa yang baik? Itulah sisi dark side of dinasti politik, karena muncul kekuatan yang tidak natural di situ. Unfair battle-nya nggak ada. Seorang wakil wali kota kemudian mengejar tiket dengan anak calon presiden yang mengejar tiket, tentu tidak terjadi fair battle di situ. Baru si poin saya adalah ini bukan kritik baru, dan benar sekali judul hari ini bukan hanya terjadi Jokowi, betul sekali. Tetapi kenapa ini ditimpakan pada Pak Jokowi dan Gibran, padahal ada anaknya Pak Ma'ruf juga, ada yang lain juga. Karena belum ditanya, di Banten, itu juga penting dijelaskan. Kenapa ini hanya kita timpakan? Apakah ini fair? Pak Jokowi ini gini loh, Pak Jokowi betul dia presiden Indonesia terpilih 2019-2024 ini. Tapi yang pasti Pak Jokowi itu bukan pemilik partai, bukan ketua umum partai. Yang menentukan itu kan partai-partai pendukung atau partai-partai politik yang punya hak untuk secara konstitusional untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah. Oke. Paham. Jadi maksud saya begini loh. Bukan maunya Pak Jokowi, ini maunya anaknya, dan kemudian ini pilihan partai-partai. Itu clear di sini. Gibran berjuang sendiri kok. Gibran selama hampir 1 tahun dia tunjukkan dia terjun ke masyarakat. Kebetulan teman-teman Projo juga banyak ikut di lapangan melihat Pak bagaimana Mas Gibran itu turun dan langsung menemui masyarakat. Bagi saya ini bukan personal ya memang ya. Bagi saya ini bukan personal. Saya tidak kenal, tidak pernah punya hubungan. Huriah juga berpikir di situ, dan banyak masyarakat saya pikir juga tidak ada urusan secara personal. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah kekuasaan yang sedang berkuasa berpotensi disalahgunakan untuk itu. Atau mungkin begini, ketika kita sama-sama sepakat, Mbak Huriah mungkin bisa menambahkan, ini sudah berlangsung dan dalam ada berapa pilkada tahun ini? 270. Kita terpusat pada seorang nama Gibran karena dia putra Pak Jokowi. Mengapa ini diributkan padahal ada 169 lagi pilkada? Mengapa? Apa mungkin kita selama ini overrated atau terlalu berharap pada seorang Presiden Jokowi, karena tadi kan yang selalu dinilai Pak Jokowi merakyat, tidak membangun dinasti politik dan bisnis, kemudian anak saya cuma jualan martabak, cuma jualan ini, tapi kemudian sama aja. Jadi ternyata kita mengkritik Gibran bukan karena Gibran yang mau maju, karena kita kecewa dengan selama ini tidak samanya satu kata dan perbuatan. Kami kembali sesaat lagi.